Kita tahu juga, saya juga membaca ada beberapa ekonom yang mungkin eh, tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif. Sebelum saya sampaikan yang lebih teknis, ini teman-teman, pemerintah itu jujur-jujur aja loh mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik. Kuartal 4 2024, itu kan Presiden Prabowo sudah menjabat. Ya kan? Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, berarti kuartal 4-nya itu sudah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dengan BPS di bawah Presiden Prabowo. Itu pertumbuhan ekonomi kita 5,2. 5,02. Dikeluarkan apa adanya, kuartal 4. Kuartal 1 2025, teman-teman masih ingat nggak datanya? Yang dikeluarkan 4,87. Turun kan? Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Turun kita bilang turun. Kuartal kedua naik 5,12, dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik. Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya. Padahal dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Banyak orang yang sekarang terpaku sama konsumsi, government spending, tapi nggak mau terima data investasi. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi, kemarin juga Menteri Investasi juga sampaikan lagi dalam rapat kabinet, realisasi investasi, ini bukan komitmen ya, tapi investasi yang sudah terrealisasi, artinya mereka sudah spending di sini. Itu nilainya 942,9 triliun. Hampir 50% dari target investasi tahun ini yang sebesar 1.900 triliun. Dan Menteri Investasi bilang, kami optimis target investasi tahun ini akan tercapai. Dan dari target investasi dan dari realisasi investasi, ini realisasi ya, bukan komitmen ya, bukan janji nih, tapi investasi yang sudah direalisasikan di Indonesia sampai bulan Agustus, itu yang tercipta lapangan kerja, serapan dari realisasi investasi ini sudah 1,259 juta tenaga kerja. 1,259 juta tenaga kerja. 1.259.868 tepatnya. Lapangan kerja yang tercipta. Jadi ini data ini. Jadi ada konsumsi, ada investasi, ada government. Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6%. Ya, investasi yang tadi ini tumbuh 6,99%. Ini dua angka ini digabung jadi faktor penambah pertumbuhan kita menjadi 5,12. Jadi kira-kira seperti itu.